Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Dan bintang tamu yang malam hari ini sudah ada di samping saya adalah Sinta Bahir. Selamat malam. Malam. Mbak Sinta, Ya. dari kehidupan pribadi atau teman-teman, ada nggak sih konflik yang pernah dialami yang mungkin bisa jadi pelajaran buat kita semua nih yang menyaksikan tayangan ini? Satu aja, namanya manusia kan pasti sering ada konflik. Iya. Karena mungkin karena saya pernah punya pengalaman gitu, jadi sekarang jadi kayak tempat untuk teman-teman suka curhat sih. Ini sebenarnya kisah temen sih, banyak yang terjadi itu kadang-kadang memudahkan, memutuskan untuk menikah di bawah tangan, akhirnya banyak yang ditinggalkan begitu aja sama laki-laki. Dan ada juga yang sampai punya anak, sampai ngejar-ngejar tanggung jawab, pergi begitu aja. Dan banyaklah perempuan yang dirugikan. Jadi memang sebenarnya apapun alasannya jangan memudahkan karena itu justru malah merugikan. Iya, merugikan diri sendiri. Kadang-kadang hanya memikir apa ya itu memikirkan nggak jangka panjang. Mereka tuh hanya kalau menurut saat saya itu tuh aja gitu ya. emosi sesaat gitu loh ya, kayak ya udahlah ngapain sih gue pusing gitu. Tapi kan nggak mikir ke depannya, pusingnya lebih panjang gitu loh. Baik, mudah-mudahan setelah menyaksikan tayangan ini yang di luar sana yang mengalami pengalaman yang sama bisa ambil pelajaran dari sini ya. Terima kasih Sinta Bahir. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang merasa dikhianati oleh pacarnya yang selingkuh dengan ibunya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Lita. Ceritakan. Jadi saya kesini Mas Bayu, saya tuh punya pacar dulu. Dan pacar saya tuh orangnya matre dan terlalu banyak dia seakan-akan mau pacaran itu mau ngajak yang ke hal yang negatif. Dia ngajak ke hotel lah, yang pokoknya yang bersifat negatif. Dan saya menemukan pacar baru itu namanya pacar baru itu yang nggak tahu kenapa saya tuh bahagia banget sama dia. Dan mama saya itu terlalu welcome banget sama dia, padahal sebelumnya dia tuh nggak setuju sama pacar-pacar saya yang sebelumnya. Tapi nggak tahu kenapa yang ini dia tuh setuju banget. Nah, dan 2 bulan terakhir ini dia tuh rada-rada aneh sifatnya, Mas. Dia tuh sifatnya udah berubah, rasa sayangnya udah berubah, terus rasa pedulinya juga udah nggak ada. Tapi masih berhubungan? Saya terakhir berhubungan itu udah lama, dan ternyata teman saya itu dia punya bukti-buktinya juga, Mas. Punya bukti dia Jadi sama aku punya tugas kampus. Namanya siapa? Kita ganti nama samarannya. Oke. Dina ya. Oke. Jadi aku itu kan punya tugas kampus di dekat tempat kerjaannya si ya kan. Oh, nama laki-laki itu. Iya. Nah, saat itu aku tanpa sengaja ngeliat di kantin ini sama perempuan udah tua. Nah, aku ingat loh, ini kan mamanya ya kan. Karena kenal. Karena kenal. Nah, di situ aku langsung foto dia karena itu bener-bener deket banget. Ya, ini nih mamanya dan Brandes. Jadi mama kamu sedang berondong. Tapi Iya. ini masa pacaran sih? Pacaran sama pacar anak ya. makanya Nggak, ini itu. beneran mereka cuma ngobrol aja kali. enggak, itu tuh bener-bener mereka tuh deket banget, Mas. Ya mungkin lagi ngasih tahu pesan-pesan jagain anaknya. Kan nggak tahu juga ya Tapi gesturnya positifnya. bahasa Gesturnya tubuhnya kalau beda kayak banget gini gitu tuh loh, Mbak. gimana, Mbak? Mungkin nggak ada hubungan spesial. Ini mah kayak orang pacaran ya. Kayak ada hubungan spesial. Aku mau nyamperin juga kayaknya nggak enak banget gitu kan. Biar aku tuh ada bukti untuk ke Litanya juga. Jadi makanya aku foto dulu. Tuh. Ini udah lama kejadiannya? Sekitar beberapa hari yang lalu. Itu baru banget. Tapi
Kalau saya sih berpikir lagi positive thinking aja ya kan. Mungkin orang tua nitipin ke pacarnya ya kan biar jagain anaknya. Tapi kan bisa melalui telepon juga Iya, kan tapi kalau nggak kayak gitu. diem-diem gitu juga Oh, dong. kalau Kak. jalannya diam-diam ya itu. Iya. Iya, harusnya sih ngomong ya. Iya, udah kalau enggak, sembunyi berarti ada ya. Ada sesuatu yang Sesuatu. Pernah ngomong nggak sama mamanya? Nanya gitu? Nggak pernah Atau sih. mau konfirmasi foto ini? Nggak pernah. Saya belum sama sekali belum konfirmasi soal Nah, foto tapi aku udah ini kok Mas, udah nelpon si untuk datang ke sini. Karena saya ngomong sama biar dia menyelesaikan masalah dengan Lita ini dengan secara baik-baik. Ini mau datang ke sini? Mau, dia setuju mau ke sini. Oh, harapannya dengan datang ke menembus mata batin untuk apa sebenarnya? Saya pengen tahu apa maksud dari foto ini dan kenapa dia tiba-tiba berubah tanpa ada angin, tanpa ada kenapa-kenapa. Saya nggak ada masalah, tapi kan dia berubah begitu aja. Berubahnya gimana sih? Jadi gini, Yang- kalau bentar, dia setiap dia telepon nggak pernah diangkat sama kalau Lita yang nelpon, tapi saat aku telepon diangkat sama dia. Gitu. Jadi dia di situ netting dong ya kan sebagai cewek. Oh, jadi kayaknya seperti dia Ada yang menghilang iya, gitu. yang seperti kayak dia menghilang gitu. menjauh dan menghindar dari saya sendiri. Tapi kalau sama kamu masih... Diangkat. Loh, kenapa ya? Oke, jadi harapannya mudah-mudahan bisa jelas semuanya Iya, malam ini. saya datang ke sini makanya pengen konfirmasi soal foto itu dan kejelasan dia itu sikapnya dia kenapa. Kenapa bisa begitu? Yang dulunya dia sayang banget sama saya, kok tiba-tiba berubah? kedekatan, maksudnya kamu ngenalin 2 tahun itu kan waktu yang lumayan lama ya kan untuk berhubungan. Pasti kamu mengenalkan pasangan ini ke ibunya gitu, kedekatannya seperti apa? Ada hal yang mencurigakan nggak gitu selama bareng-bareng ya kan? Pasti pernah ketemuan bareng dong? Datang ke Iya. rumah pasti kan ke tante, apa kabar? Kalau Kok tante untuk- nanya? Iya, kalau untuk hal yang mencurigakan sih nggak ada sih, Kak. Cuman ya ibu saya tuh cuman satu aja yang sebelum-sebelumnya saya pacaran sama yang lain dia nggak pernah setuju, tapi kenapa sama yang ini dia welcome banget dan dia tuh seolah-olah mengiyakan banget dan mensupport banget. Mudah-mudahan semalam hari ini semua pertanyaannya akan terjawab Iya. ya. Dan kita akan konfirmasi sebenarnya bener nggak foto ini, Iya. apa sih maksudnya. Iya. Kami akan ajak Lita untuk langsung bertemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lita, dengan tanggal lahir 11 Oktober 1993 dan mendiami nomor rumah 26. Sosok wanita yang baik terhadap orang lain dan lembut. Sikapnya itu yang membuat dia banyak disukai oleh orang. Saya melihat dari kejadian ini di masa lalu di kehidupannya dipenuhi dengan rasa cinta dan kebahagiaan. Namun entah kenapa saat ini saya merasakan adanya sebuah teka-teki misteri yang membuat ia menjadi selalu murung. Saat ini hatinya hanya dipenuhi oleh kesedihan dan kegelisahan. Dari pancaran aura rambutnya, saya merasakan kesusahan yang tidak berkesudahan. Malam. Selamat malam. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Saya berbicara dengan Lita. Lita yang mana? Ya, saya Lita. Oke, baik Mbak Lita. Terlahir dengan tanggal 11 bulan 10 dan tahunnya 93. Iya, betul. Artinya usianya sekarang berarti 26. Iya. Oke, 26 dan nomor rumahnya juga 26. Iya. Secara kebetulan. Oke. Data yang saya terima sangat valid sekali. Ya, udah dicocokkan juga. Oke, baik. Lita ini datang dengan temannya, namanya kita kasih nama samaran juga, Dina. Dina. Nah, Lita ini punya pacar selama 2 tahun belakangan, hubungannya cukup baik, termasuk
termasuk mamanya juga welcome dengan pacarnya ini. Sangat baik, sangat Dengan- dekat Sangat hubungan baik, mereka. Nah 2 bulan terakhir pacarnya ini berubah dan menghilang, nggak bisa dihubungin. Tapi beberapa hari yang lalu sahabatnya ini Dina menemukan di kampus sang pacar sedang berduaan dengan mamanya Lita. Ada Waduh. fotonya. Jadi dicurigai sebenarnya apakah benar mamanya Lita ini punya hubungan spesial dengan pacarnya. Astaga. Dan mau ditanya sebenarnya foto ini apa yang terjadi di foto ini. Menurut kamu gimana? Bolehkah saya melihat? Silakan. Oh, jadi ini. Astaga. Kamu ngelihatnya gimana? Apakah mungkin mereka ada hubungan spesial? Bisa. Ini saya boleh nanya nggak? Ini terjadi tanggal berapa dan jam berapa? Kapan? Itu tanggal tanggal 8 kemarin. Itu jam Hari? Delapan itu hari hari? apa ya? hari apa sih kemarin aku ke tanggal Oh, 8. udah lama saya Heeh. lupa. Itu jam 12 siang. Request. Aku akan tulis random apa yang aku lihat dulu ya. 11, kemudian 10, terus kemudian 93. Oke. Dan hasilnya ada 26 juga. Saya melihat di sini ini namanya Lita. Iya. Mamanya dengan sang pacar namanya siapa? Nanti kita harus ganti namanya ya. Iya. Ganti Alex. Alex. Dia manggil. Oke, Alex. Oke. Jadi yang tertera di data-data di pikiran saya juga, dan saya mencium aroma seperti kayak orang pacaran, tapi bukan pacaran sebenarnya. Di sini ada hubungan spesial, tapi cinta dicoret. Bukan hubungan cinta. No, totally Bukan hubungan berdasarkan cinta no, gitu. it's not totally salah besar. Saya melihat mereka tuh sedang ngomong dengan, kalau dilihat dari matanya, mereka tuh merencanakan sesuatu. Saya melihat ada sesuatu yang sedang disiapkan untuk dirinya. Bukannya hubungan, tetapi mereka kayak membuat satu membuat satu perjanjian atau apakah itu. Nanti kita akan gali lebih dalam. Tapi yang jelas saya pertegas sekali lagi, kamu kan curiga mama kamu pacaran sama namanya Alex. Iya. Tidak. Akhirnya jawabannya tidak. Mereka nggak pacaran ya? Tidak pacaran. Tapi mereka merencanakan sesuatu berkaitan dengan Lita nggak, Roy? Rencananya. Iya, saya rasa ini berkaitan dengan Lita. Ada hal negatif kah? Ada kepentingan khusus sih. Sebuah kepentingan khusus. Nanti kamu akan kaget kok. Saya nggak bisa bicara langsung di sini karena saya takut melukai hati kamu. Soalnya Dina ini berhasil menghubungi Alex yang selama ini nggak pernah menerima teleponnya Lita. Tapi Dina berhasil ya. Iya, menelpon Alex. Diangkat teleponnya, terus diajak sini. Ada apa ya ini? Perasaan kok saya nggak jadi nggak enak ya. Nah Alex ini diajak datang ke sini dan bersedia ya Iya. untuk membuktikan semuanya dan menjelaskan semuanya. Betul begitu? Betul. Oke, berarti Om Don, kalau misalnya di depan ada laki-laki Ada. namanya Alex. tolong dibawa langsung masuk aja, kasih masker sama clip-on. Kok saya nggak yakin dia orang pacaran? Makasih Mas Dan. Tapi soalnya saya ngeliat kayaknya deket banget gitu loh kak. Tapi entah kedekatannya ini ada sesuatu yang dibicarakan penting, urgent. Iya sih, apalagi itu kan di tempat umum ya. Tapi saya tidak melihat cinta di ibu kamu terhadap Alex.
ada sesuatu yang aneh yang di sini yang saya harus pecahkan teka-teki misterinya. Dina, kamu ngelihat ini berapa kali? Sekali? Kenapa? Kamu ngelihat... Itu aku agak lumayan lama Kak soalnya. Karena aku ngumpet juga kan di situ. Nggak, maksudnya setelah ini ada lagi nggak? Kamu Enggak, pernah aku ngeliat cuma lagi? nemu yang ini doang. Cuman sekali Iya. ini? Belum bisa dikatakan itu pacaran sih. Oh, maaf. Saya tolak. Berarti bukan statement. pacaran. Jadi kamu nggak bisa- Tapi ini ada hubungan khusus tapi bukan pacaran. Hubungan khusus tuh apaan sih, Roy? Kok aneh banget? Langsung aja dia to the point. Itu sebenarnya apa sih? Mak lo tuh sama pacar lo ngerencanain sesuatu, tapi nggak tahu apaan. Itu. Tapi kenapa nggak ngomong sama Lita ya? Iya, maksudnya kenapa kalau misalkan Harus sudah diam-diam rencana, gitu. Iya, harus diam-diam Pertama, tanpa... mungkin kamu takut sakit hati. Kedua adalah mungkin akan mengacaukan rencana sesuatu seperti apa itu. Ini Iya, Halo, saya Roy Kiyoshi. Aduh. silakan. Silakan dulu. Ini maksudnya apa, Fit? Udah, lu duduk aja dulu. Enggak, lu bilang Udah, tadi lu mau duduk ketemu. dulu. Udah, bukan lu duduk sekarang. Gue pengen tahu jawaban lu kenapa lu harus putus sama si Lita. kamu kemana aja sayang? Udah, apa? Udah diem dulu lo. Sini duduk. Lu kalau nggak tahu masalahnya, Iya, lo. Duduk. kok lu yang galak sih? Udah duduk dulu. Lu nggak usah ikut campur. Ngerti gak lo, ha? Cowok ya? Apa? Sini lo, ha? Jangan ada Udah. pukulan terhadap wanita. Udah. Tinggal duduk aja susah banget sih lo. Diam aja, sabar. Lagi. Biar kuat aja. Wajar kalau sahabatnya justru kecewa sih. Karena Tapi dia dia kayak ngeliat. gini, Mas. Dia nggak tahu masalahnya dia. Iya. Tapi gue ada bukti ya. Bukti apa? Gue bukti ada nih ya. Lu lihat sendiri. Nih, lu ngapain sama mamanya Lita? Hah? Ini bener Jawab. Mas. Mas, namanya kita ganti dengan nama samaran dengan Alex ya. Oke, ini foto bener itu. Mas Alex, ini foto itu. Ya, itu saya. Nah, dan itu Maksud sama kamu apa mamanya Lita. ini? Hah? Maksud kamu apa? Kamu pacaran sama mama saya? Aku nggak bisa kasih tahu jawab. Tuh, lu aja nggak bisa ngejawab kan? Kamu jawab dong. Ini maksudnya apa? Ini apa kamu pacaran? Aku nggak ada hubungan apa-apa sama mama kamu. Tapi aku nggak bisa kasih jawabannya, Ma. Ya terus ini apa? Kenapa kamu deket banget sama... Dan selama ini kamu... Aku telepon nggak pernah kamu angkat. Balita, Coba jelasin ini. Balita, saya boleh ngomong sebentar? Mungkin apa yang terlihat di luar belum tentu terjadi di dalam. Kamu harus belajar tentang itu. Kalau saya ngelihat foto itu, mungkin karena saya bisa lihat kali ya. Kalau kalian melihatnya langsung ke arah percintaan atau negatif. Tapi kok kalau saya lihat di sini, saya juga ada satu kayak di dalam pikiran saya dan saya dapat bisikan seperti ini. Ada konspirasi cerita, Roy. Gitu, konspirasi. Jadi ada satu rahasia kah? Jadi kamu harus tahu, ada hal yang bisa dikasih tahu, ada hal yang tidak mungkin dikasih tahu. Karena mungkin kamu sedih, karena mungkin kamu kecewa, atau kamu akan drop atau down. Mas Alex sendiri memang udah 2 bulan terakhir menghindari Lita Ya, dengan sengaja. dengan sengaja. Nggak pernah terima telepon, dicari ke rumah, seolah-olah nggak pernah ada. Memang menghilang. Memang saya sengaja menghindari dia. Kenapa? Dan Alasannya? itu saya tidak bisa disebutkan alasannya. Selama 2 tahun pacaran, terus tiba-tiba 2 bulan terakhir hilang. Dan Lita nggak kasih tahu gitu alasannya? Lu selingkuh ya? Tidak.
sengaja saya tidak kasih tahu, Mas. Kok enak banget ya ninggalin Ya alasannya perempuan apa? Nggak bisa gitu dong. Kamu Harus nggak ada bilang jawaban dong. Harus ada jawabannya. Masa perempuan main deketin? Kita udah 2 tahun pacaran dan kamu tiba-tiba 2 bulan. Ntar kamu Hilang juga gitu bakalan aja. tahu jawabannya. Oh my God. Tapi saya tidak bisa ngasih tahu. Kenapa nggak sekarang aja diungkapin? Saya ngerasa ada sesuatu yang disembunyikan sih memang. Ya betul, memang saya menyembunyikan sesuatu, cuman saya tidak bisa kasih tahu karena bukan saya yang tepat buat ngasih tahu. Terus siapa dong? Maksudnya? Ya, ntar kamu juga tahu sendiri. Itu foto sama mamanya Lita, betul? Ya betul. Emang ada hubungan spesial sama mamanya Lita? Ada, cuman tidak terlalu begitu spesial. Hubungan spesial antara seperti ibu dan anak, tampaknya seperti itu bukan? Ya. Ibu dan anak atau sepasang kasih? Ibu Pacaran dan gitu? anak. Enggak. Ibu dan anak. Tidak ada Jadi nggak hubungan pacaran? spesial, tidak ada pacaran. Saya tuh menggiring dia tuh masuk jebakan-jebakan saya. Saya melihat dia tuh ternyata memang punya hubungan spesial anak dan ibu seperti itu. Merencanakan sesuatu ini, makanya saya jebak terus dengan pertanyaan yang tajam. Benar, ternyata emang mereka itu punya hubungan spesial. Itu udah benar 100%. Tapi dia deket banget, Kak. Oh iya, tapi nggak bisa kayak negatif thinking juga antara ibu dan anak. Ya, berarti Mang Mas Alesa harus ngejelasin supaya clear, supaya jelas. Kasihan Litanya tanda tanya. Ini juga sahabatnya Dina juga sampai emosi. Ya wajar lah, sebagai sahabat kan pasti kan saling support. Dan perempuan tuh nggak suka yang namanya digantung. Biasanya butuh kejelasan, ya kan? Persis. Ya saya tahu kalau emang digantung itu tidak enak ya. Cuman saya tidak bisa ngasih jawaban. Kenapa sih nggak bisa cepat ngomong aja gitu kayak to the point? Kenapa gitu. kamu gak tanya mama kamu aja? Loh kan hanya pengen. Loh, bukan sama mamanya. Aku pengen jawaban dari kamu sendiri. Aku pacaran sama kamu. Harusnya kamu jawab dong pertanyaan aku. Kan aku sudah bilang, aku nggak bisa kasih jawabannya. Dan lu diem aja, nggak Kasih usah tahu ngomong. dong sekarang. Gue nelpon lo suruh kesini tuh buat kasih jawaban. Bukan alasan yang nggak pastilah apa gimana lah gitu. Ini memang kayaknya kuncinya di mamanya. Saya tuh udah menangkap gerak-gerik yang aneh sih. Jadi mohon maaf ya, saya nyatakan mereka ada hubungan spesial. 100% yes. Iya. 100% Alex ada hubungan khusus dengan mamanya, tetapi bukan cinta. Tapi perencanaan sesuatu. Lu mau ngerencanain apaan buat Lita? Gue tanya. Lu baru sahabat, belum keluarganya, tapi lu udah jauh ikut campur. Ya wajar dong kan sahabatnya dia. Gue ngelihatnya uring-uringan saat ini. Dia bisa kalau gua ada hubungan spesial sama dia, kenapa? Hah? Spesial sama mamanya Lita. Berarti bener Lu mau dong. apa? Bener kan? Bener dong kamu pacaran sama mamaku. Ini yang di foto ini udah jelas-jelas loh. Spesial bukan berarti gua pacaran sama mama kamu. Terus sama siapa? Perempuan lain? Saya pulang aja lah mas. Nah, Pulang aja. jangan. Mamanya dibawa nggak? Mama kamu dibawa nggak? Saya telepon dulu sama mama saya. Oh belum. Belum. Belum Dia, datang. iya, saya nggak tahu dia di mana. Coba saya kita telepon dulu. Saya berdoa semoga ini bisa clear hari ini, memperbaiki silaturahmi yang rusak. Selama 2 bulan terakhir menghilang masih tetap berhubungan sama mamanya Lita. Masih. Terakhir ketemu kapan? Iya. Kemarin waktu di kantin. Kemarin ketemu. Hari ini udah ketemu. Belum. Iya sayang, ini lagi banyak kerjaan ini. Mama pokoknya ke sini, Ma. Mama ke sini ke studio. Lagi banyak kerjaan gimana? Pokoknya Mama ke sini, Ma. Kita mau ngomong. Mama ke sini ke studio. Ya, Di- jauh nih, mama di Tebet. Pokoknya Deket kok. itu deket, Ma. Pokoknya Mitra tunggu sekarang.
Nggak pakai lama, Mama kesini sekarang. Ya ada apa sayang? Emang ada apa? Pokoknya Mama kesini, Ma. Nggak usah banyak ngomong. Mama kesini, buruan. Udah ya udah. Tunggu mama ya. Bentar ya. Kamu Sherlock dulu aja ke mamanya ya. Jadi sekarang nih mereka ini lagi berasumsi kalau mamanya sama si Alex pacaran. Tapi bagi saya punya opini pribadi sendiri. Opini saya adalah Alex dan ini dugaan ya. Ntar kalau bener pasti kalian akan kaget. Tapi kalau feeling saya bilang Alex dan ibunya tuh mempunyai rencana aneh gitu. Rencana aneh? Iya, rencana aneh. Kayak Alex sama ibunya ngobrol something. Rencana di balik rencana. Ada rencana Coba aneh. aja Alex, ibunya merencanakan sesuatu. Bener begitu Mas Alex? Iya, Tuh kan, Maksud kamu, rencana apa? nanti juga kamu akan tahu. Ini melibatkan Jawabannya gitu Lita juga. terus. Kenapa terus kayak gitu jawabannya, hah? Kenapa kamu nggak jawab sekarang? Karena aku nggak bisa jawab. Nanti mamanya juga akan kesini dan nanti akan langsung konfirmasi loh Kak. Apa bedanya kamu sama Mama? Sama-sama jawab kan? Kamu sabar aja. aku sih nggak bela siapa-siapa. Cuma di sini Lita ya sama Dina ya, Alex juga kasihan. Kenapa? Nggak tahu, saya punya aura, saya merasakan ada aura kasihan gitu dengan Alex. Jadi sekarang kalau kamu lihat auranya mereka bertiga seperti apa? Dina, Lita, dan juga Alex Roy. Bisa kamu rasain? Iya, saya sangat merasakan. Ini Alex. Oke. Alex jawab iya atau tidak saja ya. Alex, di sini saya melihat kamu pengen keluar dari urusan ini dan gak mau lagi terlibat dalam kasus ini. Bener atau tidak? Iya, benar. Yang kenceng ya ngomongnya. Kedua, saya melihat di sini pertemuan kamu dengan mamanya Lita lebih dari sekali, artinya ada 3 kali, betul? Betul. Saya merasa ya, ibunya Lita dan dia tidak berpacaran sama sekali, tidak ada rasa cinta dan tidak ada hubungan ranjang, betul? Betul. Saya melihat lagi di sini, ini ada kaitannya salah satunya dengan Lita, rencana ini. Betul. Betul. Saya mencium bau uang di sini. Uang? Maksudnya apa itu? Uang. Kamu ngerti maksud saya uang? Apakah ada permainan uang di sini? Maksudnya Ya gimana atau Mas tidak? Alex? Bisa diperjelas nggak itu? Maksudnya apa itu? Jawab dong. Kok lo bisanya diem doang sih? Biar mama kamu aja yang jawab. Tuh, alasannya gitu terus. Cowok Gak ada kok kayak jawaban lain gitu. selain itu. Cuman itu jawabannya. Tapi sebenarnya perasaan Lita ke Alex ini emang tulus ya. Perasaan Lita ke Alex tulus. Emang bener-bener ada rasa sayang, rasa cinta. Kalau Alex ke Lita? Ya, saya juga sayang sama dia. Cuman apa boleh buat? Kalau Alex ke Lita? Ya, saya juga sayang sama dia. Cuman apa boleh buat? Ya, kalau mamanya datang kemari pasti akan terpecahkan. Tapi saya sih udah menduga satu hal sih. Apa Roy? Kamu bisa ceritain ke kita nggak? Bisa. Jadi, kalau opini saya dan ramalan saya adalah Alex dan mamanya Lita itu berhubungan untuk merencanakan sesuatu dengan Lita agar di set up Alex dibayar sejumlah
Mani. Untuk meninggalkan Lita? Mungkin saja saya meninggalkan atau apa gitu. Pokoknya ini kaitannya bukan pacaran. Intinya ada money juga. Saya tulis uang money di kepala saya karena tadi ada tulisan uang. Benar kan? Ya atau tidak? Ya. Oke, tuh. Kamu cuma karena uang doang kamu pacaran? Hah? Matre dong lu ya? Kamu pacarin aku cuma karena uang doang? Pelan-pelan, mohon maaf. Hah? Kita- Jawab! Jawab dong! Jawab dong. Gak usah pegang-pegang teman gue lagi. Jawab! Ini acara apaan, Mas? Selamat malam, Ibu. Terima kasih sudah datang. Di tengah-tengah kesibukan Ibu, kami mengerti sekali kesibukan Ibu. Tapi ini permintaan dari anak Ibu. Anak Ibu namanya, kami pakai nama samaran Lita. Ya Ibu ya. Dengan Lita, ini sahabatnya kita pakai nama samaran dengan Dina. Yang di sana mungkin Ibu tahu, itu pacarnya Lita. Kita ganti dengan nama samaran Alex. Lita, Mama minta ngapain? penjelasan, Ma. Mama minta penjelasan, Ma. masalah kayak gini dibawa ke sini. Gak mau, minta. Gak penting. Lita mau minta penjelasan, Ma. Gak usah di sini, bisa di rumah juga diselesaikan. Mama nggak mau, Mama nggak mau. Minta mau di sini, Minta mau di sini. Mohon maaf ini anak tante. Silakan duduk. Anak tante nih, dia tertekan sekali beberapa bulan terakhir karena pacarnya yang dicintai menghilang gak ada kabar. Tapi justru beberapa hari yang lalu sahabatnya Dina ini menemukan foto. Dia melihat dengan mata kepala sendiri lalu dia foto. Dan ini sangat menyakiti buat Lita. Makanya dia tadi datang ke sini. Mudah-mudahan tante mau sabar sebentar aja. Ya kasih waktu untuk ngobrol, diskusi, cari solusi masalah ini 5 menit aja. Boleh nggak tante? Sabar ya. Boleh ya, tante? Duduk di mana? Oh, sebelah sini ya. Oke, Lita boleh geser ke sini sedikit. Dina juga. Kita harus pisahin deh. Silakan. Hah? Harus dipisah? Enggak. Duduk di sini mamanya. Oke. Ya, Silakan. ini boleh. Iya. Oke, saya ingin mendengarkan kejujuran antara ibu siapa namanya, Mamanya Lita. mamanya Boleh Lita kasih tahu. dan Alex. Ada apa sebenarnya hubungan kalian? Kalau dilihat dari mata batin saya, hubungan kalian ini ada perencanaan khusus dan ada uang yang terlibat di dalamnya. Dibayar sejumlah uang dan sebagainya seperti itu. Tapi saya tidak jelas, masih samar-samar, belum melihat begitu jelas banget. Sebenarnya ada apa ini? Makanya saya tanya. Ini foto yang berhasil diambil sama Dina. Itu betul tante dan juga Alex di foto itu? Itu maksudnya apa, Ma? Itu tante kan? Mama pacaran. Bohong ini. Loh, ini jelas-jelas tante ya. Ini muka tante, Mbak, nih mukanya si Alex Mbak. ya. Sama orang Mbak, ini tua, orang nggak tua. boleh gitu. Enggak, aku tuh kesel aja sama orang yang pernah mau jujur. Oke, sabar. Ini Sopan orang dikit tua. ya. Bohong Mama ini, bohong. pacaran. Mama tahu kan? Enggak. Enggak. Enggak ada hubungan, Mama. Gini. Mama tahu Alex itu pacar Lita, Ma. Mama Pacar. pacaran, hah? Enggak tante. Mama sebenarnya pacaran. Jawab, Ma. Kita ini Enggak, Mama enggak pacaran. Enggak ada hubungan, Jawab aja, Mama. tante, jujur tante. Tapi kenapa foto itu Mama deket banget, hah? Enggak ada apa-apa, Mama sama dia. Mama jujur, Ma. tante, Itu pacar Lita, Ma. tante. Bukan. Dia mantan kamu. Mantan. Mantan dari mana, Ma? Itu pacar Lita. Mama bisa ngomong kayak gitu. Apa, Ma, maksudnya? Gue Hah? makin nggak ngerti mantan. Ini maksudnya mereka gimana ya? belum putus. Mama nggak tahu. Itu belum putus, Ma. Apa sama tante Lita. pacaran sama Alex? Hei, kamu siapa ikut campur urusan Aku tuh keluarga beneran saya? minta, tante. Sabar kamu. Kamu jangan ikut campur urusan keluarga saya. Ya. Karena aku ngeliat dia sekarang ini uring-uringan. Tante emang tahu, tante kan kerja, sibuk kerja terus tante. Kamu nggak usah jawab. Tuh, ini orang tua. Jangan seperti itu. Iya. Ya udah, Mama jawab. Itu siapa? Kenapa, Mama? Hah? Enggak, pokoknya Mama nggak setuju. Mama Kamu pokoknya sama dia jawab. nggak setuju. Tante, ini pertama satu-satu dulu ya, satu-satu dulu. Benar tante udah 3 kali ketemu dengan Alex tanpa Iya. sepengetahuan Lita, betul? Oke.
Lita ada pertanyaan besar di sini. Curiga mamanya ada hubungan spesial dengan pacarnya. Apakah betul? Nggak ada. Nggak ada. Kalau saya lihat nggak ada. Mah, Lita pacaran sama dia udah 2 tahun, Mah. Tante sebenarnya setuju nggak Lita pacaran dengan Alex? 2 Nggak tahun setuju. terakhir. Mama nggak setuju. Mama tuh Mama nggak setuju kalau Lita jadi sama dia. Dia nggak baik buat kamu, Lita. Gak baik gimana sih, Ma? Mama udah setuju sama dia. Tapi kenapa Mama malah kayak gini, Ma? Hah? Oke, terus Sabar. di, Lita udah di 2 foto tahun pacaran ini, sama dia, Ma. di foto ini sebenarnya ini ada apa Tante? Pertemuan ini soal apa sebenarnya? Kalau bukan pacaran, kalau ada hubungan ada apa sebenarnya? Iya, ada apa? Berdiskusi tentang apa itu? Itu kebetulan aja saya ketemu. Gak mungkin. Kebetulan sampai 3 kali. Gak mungkin, Mama. Gak mungkin, Kebetulan Mama. sampai 3 kali Tante. Mama jujur, Ma. Nggak, Mama ada hubungan apa sama Mama dia? nggak ada hubungan sama dia. Tapi kenapa Mama fotonya kayak gitu, Ma? Udah tahu kan, Lita pacaran sama dia 2 tahun, Ma. Pokoknya Mama nggak setuju. Kenapa Tante kalau mau boleh tahu? Jadi gini, Tante. Mama Saya jujur, pengen Ma. ada penjelasan dari Tante. Semua bongkar sekarang. Saya tahu isi kepala kamu sekarang. Kalau kamu nggak mau bongkar, aku yang bongkar. Pilih mana? Oke, Mendingan Oke. Mama jujur, Ma. oke. Mama akan cerita. Silakan. Laki-laki ini nggak baik buat kamu, Lita. Maksud Mama gimana, Ma? Dia nggak pantas buat kamu. Gak pantas apa sih, Ma? Mama kan udah setuju sama dia. Mama udah punya jodoh buat kamu, Lita. Ma, itu kan jodoh urusan Lita, Ma. Bukan urusan Mama. Mama dari kecil udah jodohin kamu sama teman anak. Gak mau, Ma. Lita udah sayang sama dia. Lita gak mau. Nggak boleh. Pokoknya Lita gak mau. Nggak boleh, nak. Mbak Lita sabar dulu ya. Dengerin dulu penjelasan mamanya. Jadi sebenarnya Tante udah ada calon yang dijodohin sama Lita. Itu anaknya temen Tante dari Lita kecil. Iya. Dari semenjak Lita TK, kita udah jodohin Lita sama teman ayahnya. Jadi dia disekolahkan di London, namanya Oke. Dimas. Jadi dia yang bakal mewarisi semua gitu harta kita, gitu, keluarga kita. Jadi dia yang akan meneruskan keluarga kita. Oh. Jadi laki-laki ini tidak cocok buat Lita. Alasannya? Karena udah ada calon. Karena udah Tapi ada kenapa Tante kok kayak setuju aja gitu dengan Arif ini? Sebelumnya Tante menyetujui hubungan mereka berdua. 2 tahun Mama gak ada omongan apa-apa, Ma. Belakangan ini juga Mama gak ada omongan Jangan nih apa-apa. tantenya sama si Alexnya ada kong kali kong. Pasti bener, ada sesuatu kan Mama sama Alex. Betul gitu. Pokoknya Mama nggak setuju. Alex nggak bagus buat kamu. Harus ada alasannya dong, Ma. Dia nggak mau Ketahuan. nggak mau diarahin ke sana kayaknya. Iya, obrolannya dia soal dia dipatahin. tergiring lalu belok lagi. Dia kenapa? Alex dan Tante ada terlibat rahasia dan yang berkaitan Rahasia apa, Ma? Jawab. dengan uangnya. Ini buat kebaikan kamu, nak. Kebaikan kamu. Butuh jawaban. Oke, sabar. Tante, Lita. ya boleh langsung dibongkar. Silakan sekarang. Mama jawab sekarang. Saya ketuk 3 kali. Kamu jawab cepet ya. Sebentar ada apa sih dengan Alex? Ya. Oke. 1, Saya buka. 2, 3. Saya akan cerita. Silakan Tante, silakan. Selama ini saya membayar dia buat sayang sama kamu. Hah? Dia sayang sama kamu karena uang Mama. Itu betul, hah? Jawab. Coba bayaran. Tunggu dulu. Kamu jawab ini bener apa enggak, hah? Dina harus bisa ngendalin diri. Kamu pacaran cuma karena uang, hah? Lu cowok matre ya ternyata ya selama ini sama temen gue ya? Hei, kamu ngapain ikut campur urusan keluarga saya? Heh, saya nih ngelindungin dia terus Tante sama ini. Dina. Saya lebih sayang, Dina, lebih tahu kalau keluarga gimana saya, kamu lebih tuh tahu orang luar. saya. Bawa keluar dulu deh. Cabut urusan Bawa saya. keluar. Tolong Pergi bawa keluar kamu. dulu. Bawa Pergi. keluar. Mama jadi begitu, Ma, hah? Mama sayang sama kamu, nak. Mama tuh gak sayang. Mama sayang sama kamu. Ini semua demi kebaikan kamu. Enggak, Ma.
Lita sayang sama Alex. Tunggu. Dia nggak bagus buat kamu. Pokoknya Lita tetap sama Alex. Sebentar. Sebentar. Jadi saya pertegas ya. Tante. Tante ngebayar Alex supaya si Lita nggak diganggu cowok-cowok lain karena pilihan Tante itu sudah dipersiapkan. Jadi Sudah ada jodoh gitu. Jadi sebenarnya si Alex ini dibuat sebagai dibayar buat nemenin ini supaya nggak diganggu sama cowok-cowok lain gitu. Betul begitu? Lex, Ya betul Mas. Sekali lagi aku minta maaf Lita. Pacaran 2 tahun cuma karena uang 10 juta. jadi nggak ada perasaan yang tulus benar-benar Tidak ada. yang cinta gitu nggak ada? Sebenarnya ada. Sejak sebenarnya saya lakuin ini karena saya juga perantauan di Jakarta dan tidak punya siapa-siapa, butuh dana buat berobat keluarga, pendidikan adik-adik. Harusnya kamu Dia nggak baik buat ngomong. kamu. Harusnya kamu ngomong. Kamu ngomong. Kenapa kamu kayak gini kan? 2 tahun. Kamu dengerin aku. Lagian sebenarnya ini kan rencana Tante juga kan. Yang salah kan sebenarnya Tante Mama kenapa sih, Ma? Tante Mama sayang membuat, sama kamu. Mama tahu kan Lita udah sayang banget sama Mama dia. sayang sama kamu. Kamu harus dengerin kata Mama. Tapi Lita sayang sama dia. Lita mau nikah sama dia. Dia tidak baik buat kamu. Kamu harus dengerin omongan Mama, Nak. Demi kebaikan kamu. Lita nggak mau. Lita nggak mau. Lita tetap mau sama Alex. Nggak bisa. Kamu harus sama Dimas. Enggak. Tetap harus sama pilihan Enggak, Mama. Mama enggak. Pokoknya Lita tetap sama Alex. Nggak boleh. Lita nggak mau. Nggak mau. Lita nggak mau. Lita dengerin. Lita maunya sama Alex, Lex, Ma. berarti harus Alex yang ngejelasin ke Lita. Lita nggak mau, Mama. Kamu tunggu ya, aku jelasin semuanya. Kamu duduk. Sebenarnya Apa yang mau disampaikan buat Lita? Lita, sebenarnya aku disuruh mama kamu dikontrak buat ngejagain kamu, buat pura-pura sayang sama kamu, biar kamu tidak salah dengan laki-laki lain. Tapi dengan hubungan selama 22 tahun itu, aku juga semakin sayang sama kamu. Cuman ya saya harus profesional, karena ini demi kebaikan aku, demi kebaikan keluarga aku juga. Jadi aku minta maaf Tapi kalau aku aku udah nggak ngecewain mau. kamu. Aku nggak mau. Pokoknya aku mau sama. Baik. Pokoknya Lita mau sama Jangan. Alex, Bang. dengan Jangan, kamu ini udah ada jodoh kamu. Nggak mau, Ma. Jodoh kamu datang. Udah mau pulang ke Indonesia, Nak. sebuah keputusan dari ibunya adalah hal yang paling menyakitkan bagi dirinya. Nggak mau, Mama. Dia lebih baik buat kamu. Enggak. Ya udah, Lex, kamu boleh ninggalin studio. Nggak mau. Lita. Lita, Mama. Saya merasa kalau partisipan saya sangat merasa kehilangan sekali. Kamu, Lita. Dengerin mamanya ya. Dengerin mamanya. Lita mau sama Alex, Ma. Jangan sayang. Iya, iya. Mama sayang sama kamu, Nak. Mama sayang sama kamu. Ini demi kebaikan kamu, Nak. Ada yang mau disampaikan. Dengerin dulu, dengerin dulu, dengerin dulu. Dengan ini, saya tutup kasus ini dan tidak berkelanjutan lagi di kemudian hari. Ya, udah selesai Dan di sini ya. kembali seperti semula, Alexnya kembali ke dunianya dan semua kembali ke dunianya masing-masing dan punya kerjaannya masing-masing. Dengan ini saya tutup dan case close. Oke. Dengan ini saya tutup dan case close. Oke, Lita, Tante, silakan Tante punya waktu untuk menjelaskan semuanya. Mudah-mudahan bisa diselesaikan secara baik-baik di rumah ya. Kalau masih emosi, Lita sabar. Mudah-mudahan Lita bisa mengerti semuanya. Ini pasti menyakitkan, Tante juga harus mengerti. Ini menyakitkan buat Lita. 2 tahun waktunya terbuang gitu aja. Ya, dan ini udah ngelibatin perasaan soalnya. Ya, kami harap yang terbaik buat Tante dan Lita ya. Boleh menonton studio. Terima kasih, selamat malam. Nanti tolong sepatunya tolong diinin Bang Oji. Sepatu mamanya. Sepatu.
4 menit. Suka. Ketika kita menyakiti hati seseorang yang menyayangi kita, bersiaplah karena karma buruk akan segera menimpa diri kita sendiri. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku tidak dinafkahi dan menjadi korban kekerasan suaminya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tasya. Silakan. Silakan, Mbak. Selamat malam, Mbak Tasya. Apa yang mau diceritakan? Begini Kak Bayu, usia pernikahan aku udah 13 tahun. Aku dikaruniai 2 anak. Anak pertama SMP, kedua SD. Rumah tangga aku tuh gak harmonis. Aku selalu disia-siakan oleh suami, dicuekin, gak diperhatiin, dan gak pernah dikasih nafkah. Nafkah apa nih? Lahir batin. Selama berapa? Sorry ikut nanya. Monggo, nggak apa-apa, Mbak. Selama berapa lama nggak dinafkahi lahir batin? Cukup lama, Mbak. Cukup lama aku nggak dinafkahin lahir batin. Setahun belakangan? Iya. Lebih dari itu? Lebih dari itu dia sempat harmonis, tapi kesininya tuh dia cuek, dingin. Apa penyebabnya, Mbak Tasya? Justru itu yang saya ingin cari tahu ke Mas Bayu dan juga ke Pak Roy. Kenapa suami saya tuh bisa seperti itu? Dulu seperti apa orangnya? Dia itu pemabuk, suka nongkrong, jarang pulang. Seperti itu. Dan belakangan seperti itu juga? Apa lebih parah? Lebih parah lagi sih sekarang. Nongkrongnya tuh di mana? Tahu nggak Nanya tempatnya? nongkrong yang biasanya temen nongkrongnya apa gitu loh kan kayak sorry ya biasa tuh laki-laki juga ada gengsi ya. Itu biasanya pengaruh dari pergaulan juga sih. Tahu tapi tempat nongkrong sama teman-temannya gitu, Mbak? Kalau untuk tempat nongkrongnya yang sering aku tahu itu dia tuh kayak sering pemancingan kayak gitu. Terus Tapi juga gara-gara itu nggak mungkin sampai nggak pulang. Ya itu gara-gara mancing ikan jadi mancing keributan dia Iya. itu ya. tapi dingin dan cueknya itu loh Mas Bayu. Oke, kerjanya apa kalau kalian perlu tahu? Kerjanya ya tentang lantung aja sih. Kadang kalau ada kerja juga ya kerja. Serabutan. Nah, terus belakangan berubah sikapnya. Bukan belakangan berubah, hampir setiap hari itu dia berubah, dingin, cuek, kasar. Kadang Kasar? juga KDRT. Diapain, Mbak? Ya dipukul, ditampar. Itu yang sifat kasarnya itu aku nggak suka. Ini kok diem aja? Itu maaf ya dapat perlakuan dipukulnya itu selama apakah dalam pernikahan selama 13 tahun gitu itu? Dulu seperti itu nggak? Dulu awal pernikahan sih baik-baik dan manis-manis aja, cuma kesini-sininya tuh. Biasanya kan maaf ya dengan adanya anak laki-laki kan akan makin berubah ya kan gitu. Yang maaf loh biasanya tuh laki-laki yang tadi bandel kayak apa gitu kan. Begitu udah punya anak tuh biasanya tuh mulai mengurangi gitu. Tapi dia enggak, Mbak. Dia udah punya anak malah makin jadi. Makin nggak enak gitu loh sifatnya. Dan aku ngerasa nggak nyaman. Oke, biasanya kan feeling istri ya, perasaan istri kan kuat banget ya. Menurut Mbak Tasya tuh ada apa sih? Apa penyebab perubahannya? Itu yang saya pengen cari tahu, Ya, Pak. menurut perasaan Mbak Tasya curiganya karena apa? Ada orang lain? Mungkin. Terus maaf ya mau nanya ikut nanya nih Monggo. gini. Itu apa suami Mbak ini kalau mukul itu kan pasti ada cekcok dulu kan gitu, ada percekcokan gitu. Biasa tuh
apa sih gitu loh yang Masalahnya. yang menimbulkan lepas kontrol laki-laki itu sampai mukul gitu. Kadang gini Mbak ya, sifat aku ini dengar suara kenceng kasar aja tuh emosi aku langsung tinggi gitu. Jadi tuh dia ngomong nggak pernah lembut, selalu dengan nada tinggi. Itu yang bikin emosi aku ngelawan dia. Jadi karena emosi, suaminya juga kepancing emosinya sampai melakukan KDRT. Tapi itu nggak bisa dibenarkan sih. Ya. Kalau udah KDRT susah sih ya. Iya. Tapi masih bertahan sampai sekarang. Masih Mas. Apa yang buat bertahan itu sudah dipukul, suka mukul, nggak menafkahi lahir batin. Saya tuh paling nggak suka gitu loh kalau ada laki-laki yang maksudnya itu seperti menelantarkan kan. Ngapain kita hidup dengan orang yang buat kita nggak bahagia gitu. Kita sakit aja pergi ke dokter untuk berobat. Ngapain kita bertahan di situ untuk sakit? Kalau saya sih mikirnya gitu. Kenapa tuh? Saya mikir ada anak Mbak. Anak itu urusan Tuhan. Saya sayang sama anak-anak saya, makanya saya bertahan sama dia. Walaupun ngorbanin diri Mbak Tasya Iya. sendiri. Ya sih, seorang ibu tuh pasti gitu. Ini yang terbaik buat anak. Iya. Saya sendiri juga pernah ngalamin dalam rumah tangga itu sebenarnya udah sakit gitu, udah sakit. Tapi karena ada anak itu bertahan untuk anak itu maklum saya ngerti gitu. Itulah hebatnya perempuan itu, dia hebatnya seorang ibu, lebih baik saya sakit, yang penting anak-anaknya bahagia. Tapi kejadian paling buruk yang pernah dialamin seperti apa? Perlakuan suami yang bagaimana? Sering kelakuan kasarnya itu, sering KDRT-nya itu yang paling buruk. Banting-banting barang. Mukul gitu. Mukul juga, barang juga dibanting-banting. Barang apa nih? Kayak barang-barang elektronik, yang ada yang di depan mata dia, yang dia lihat, dia banting, dia lempar. Tapi nggak sampai ke lempar gitu pakai barang-barang itu kan, Mbak? Sempat dia ngelempar. Apa? Dia ngelempar gelas, terus kena TV, dan aku kena pecahan gelas itu. Ma! 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 Ya, kenapa Pak? Udah diberesin belum baju-bajuku? Udah, coba dong kamu lihat sendiri. Masa aku pakai harus ngeliatin sih? Terus kerjaan kamu tuh apa? Kerjaan aku tuh banyak. Lah kamu dari tadi ngapain? Cuma main handphone aja, nggak ada kerjaannya kok. Cuma kayak gitu aja nggak bisa sih? Aku tuh lagi sibuk di belakang. Coba dong kamu bantu-bantu aja, kenapa sih? Bantu semuanya tuh aku. Nyari uang aku, apa-apa aku. Kamu masukin aja kok. Aku tuh cuma minta tolong Masih. kamu beresin. Kamu tuh. Kamu ya? Kamu tuh kurang ajar. Ih, kurang ajar kamu. Lagi gak tanggung jawab. Aduh, mata aku sakit. Masuk, 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 masuk kamu, Hah? Masuk kamu. Hah? Hah? Masuk kamu. Hah? Dan di dalam rumah tangga itu kalau orang tuanya sering ribut itu nggak bagus juga sih buat anak. Betul. Gimana tuh sebenarnya anak-anaknya gimana ngeliat orang tua sering ribut gitu? Anak-anak kalau aku ribut tuh lari ke kamar. Dia sering kunci kamar berdua, Aduh, tahu, nggak sampai pernah mau trauma keluar. Anaknya cewek cowok? Cowok dua-duanya. Tuh, jangan-jangan takutnya anaknya pikir itu benar terus malah mengikuti kelakuan bapaknya. Itu kondisi yang saya takutkan buat Harapannya datang anak-anak. ke sini untuk apa, Mbak Tasya? Harapannya biar suami saya bisa berubah. Terus juga saya pengen cari tahu kenapa dia bisa seperti itu. Apakah benar ada orang ketiga di dalam rumah tangga saya? Baik, mudah-mudahan
kecurigaan dan pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab malam hari ini ya. Iya. Kami akan ajak Mbak Tasya untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tasya, dengan tanggal lahir 18 Maret 1990 dan mendiami nomor rumah 44. Sosok wanita yang memiliki tingkat keegoisan yang sangat tinggi dan tidak mau mengalah. Saya melihat adanya sebuah tindakan yang akan menghancurkan dirinya jika terus dilakukan. Entah mengapa, saya merasakan aura yang sangat negatif dari dirinya. Semua ini adalah akibat dari apa yang sudah ia perbuat sampai detik ini. Dan dia sedang menjalani karma buruk. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Saya berhadapan dengan Mbak Tasya, betul? Iya. Oke, saya ingin konfirmasi datanya. Lahir di tanggal 18 bulan 3, lalu tahun 90, dan nomor rumah 44. Ya. Tasya ini sudah menikah cukup lama ya? Berapa tahun? 13? 13 tahun. 13 tahun, 13 tapi tahun. belakangan suaminya ini berubah. Bahkan sering bersikap dingin, kasar, dan melakukan KDRT. Oke. Anak-anak sudah cukup besar, tapi Mbak Tasya ini bertahan karena itu alasan untuk mempertahankan kebahagiaan anak-anak. Nah, malam hari datang ke Penembus Mata Batin sebenarnya ingin tahu apa yang terjadi dan menjadi penyebab perubahannya. Apakah ada orang ketiga atau ada hal lain yang menyebabkan sang suami berubah? Oke. Lalu kemudian gejala-gejala apa lagi yang Anda rasakan ketika sehingga membuat asumsi suami Anda punya selingkuhan? Hanya sekedar itu aja berubah. Dia tuh nggak perhatian sama saya, Mas Roy. Oke, aku catat ya. Nggak perhatian ya. Terus apa lagi? Cuek. Oke. Tadi katanya Aku suka tuh nggak mukul pernah ya. dianggap kasar. Sering KDRT. Oke, ngerti. Baik. Saya mengerti sekali. Saya dalam mata batin saya melihat di sini ada seseorang yang berselingkuh 100%, iya, betul. Tetapi yang selingkuh, Sebentar, ini ada perselingkuhan berarti. iya. Saya melihat perselingkuhan di sini. Saya mencium bau aroma yang pengkhianatan. Ada pengkhianatan. Gesturnya Mbak Tasya apa berubah ya? Oke, Mbak Tasya datang ke sini sama suami. Ya, Di mana suaminya? ada di. Bisa diajak masuk suaminya. Oh, kamu takut sama saya kah? Enggak, biasa aja. Kita coba tanya ke suaminya ya. Apakah Saya betul? curiga. Saya sudah mencium. Lihat ya tangannya. Saya mencium satu hal. Tasya selingkuh. Kamu jangan nuduh sembarangan, Roy. Saya berbicara berdasarkan fakta dan saya memperhatikan secara detail minute by minute. Sebentar, yang dicurigai sebenarnya selingkuh itu suaminya. Yang dicurigai ternyata suaminya, namun ternyata nih, karena dia itu cuek, suka mukul KDRT,
dan gak perhatian. Jadi dia lari dari suaminya. Kemudian bertemu dengan seorang lelaki dan dia playing victim, berperan sebagai seolah-olah korban. Oke, ini suaminya udah ada di sini, udah siap, boleh diajak masuk ke sini. Seolah-olah Si Bang Oji. Kamu jangan sotoy deh, Roy. Di sini saya juga merasakan partisipan seperti sedang playing victim. Ya, terserah saya, kamu bisa bilang sotoy. Bentar. Ini maksudnya apa ini? Hah? Saya dengar dari luar ada perselingkuhan siapa ini? Pak, Mas siapa namanya? Hah? Saya Bayu. Pak, oke. Untuk Salam menyembunyikan kenal. identitasnya, Saya Roy Kiyoshi. kita ganti dengan nama samaran ya. Ya, Aldo. Silakan duduk. Aldo ya. Oke. Pak Aldo. Oke, kita di sini bukan mau ribut-ribut, tapi kita Betul. di sini harus mencari akar dan solusi. Itu aja. Ini katanya Mbak Tasya ini datang ke sini teman sama Mas Aldo karena merasa hubungannya rumah tangganya tidak baik. Mas Aldo ini belakangan jadi dingin, bersikap malah kasar dan juga melakukan KDRT. Saya nggak kebayang kalau badan besar Mas Aldo melakukan kekasaran kepada Mbak Tasya. Apakah betul? Memang dia cerita apa? Ya katanya dia kecewa sekali karena suaminya berubah belakangan ini. Dan dia sedih sekali. Mas, maksud kamu cerita apa ke mereka? Hah? Kamu menceritakan Papa? Hah? Papa kan emang kayak gitu sama Mama, kasar, cuek, acuh, KDRT juga, sering nampar, sering mukul. Buktinya apa? Kalau Papa sering berbuat kasar kepada kamu apa? Banyak, Pak. Perabotan Buktinya apa? Coba lihat. itu udah pada hancur gara-gara kamu. Kamu seenaknya aja nuduh juga sama saya. Mas Aldo, yang kita lihat sih cara ngomongnya pun kasar. Iya, Tuh, lihat tuh, Mas. Saya Mas tahu Bayu, kasarnya. Mas Bayu, ya. Maaf, saya kasar karena saya nggak terima. Ya. Iya. Selama ini yang saya lakukan terhadap istri saya udah menyediakan semuanya buat istri saya. Saya udah memberikan semuanya. Buat persiapan buat anak saya juga saya udah siapin semuanya. Itu bohong, Mas. Kamu jangan kayak gitu, Mas. Saya nggak pernah bohong. Saya cuma diam-diam aja biar kamu tahu nantinya ke depannya seperti apa. Terus kamu jarang pulang kemana? Selama ini Kamu saya tidur jarang di pulang. mana? Saya jarang pulang karena kerja. Sekarang kamu pakai baju dari mana? Kamu kesana kemari pakai apa? Hah? Itu uang dari saya, tahu nggak? Sabar, Pak Aldo. Sabar. Saya nanti aja kamu nuduh saya begitu. Kasar kamunya ini loh yang kasar. bisa hilang. Bukan kasar. Perabotan di rumah udah pada hancur gara-gara Itu saya yang beli, itu urusan saya. Tapi saya nggak suka. Ini di depan banyak orang, kamu jangan begitu. Pak, mohon sama-sama kuat untuk menahan diri ya Pak ya. Ini disaksikan oleh banyak orang. Iya. Terlalu mengumbar emosi di depan umum juga tidak baik. Betul. Dinilai juga tidak baik juga. Sekarang begini Mas Roy, ya. Selama ini saya selalu berbuat baik sama istri saya. Ya. Selama ini apa yang istri saya inginkan, saya selalu beri. Selama ini saya memang diam-diam untuk menyediakan untuk buat masa depan anak saya. Tapi kenyataannya sekarang, begitu saya pulang ke sini, mendengar saya di luar, ada bahasa-bahasa perselingkuhan yang mengarahkan pada diri saya. Saya nggak terima itu. Pak Aldo nggak selingkuh. Nggak ada Pak Aldo, perselingkuhan. bagi saya mempunyai gini ya. Saya ngomong dulu ya. Pak Aldo di sini tidak selingkuh. Pak Aldo nggak selingkuh, Mbak Tasya. Yang selingkuh adalah Tasya. Hah? Kamu jangan ngarang, Roy. Berarti selama ini kamu yang menutupi diri sendiri ya? Hah? Kamu membuat fakta ya? Yang selingkuh, Mas. Hah? Kamu bilang saya selingkuh, ternyata kamu yang selingkuh. Selama saya pergi, kamu berarti selingkuh. Enggak, justru lu yang selingkuh dari gue. Buktinya apa?
Lu jarang pulang, jarang nafkahin gue. Jarang pulang karena berselingkuh. Sebentar, ini perlu dibuktikan ya. Kita ajak ngomong baik-baik ya. Pak Aldo mohon dengar penjelasannya dulu. Kita tanya sama Roy, maksudnya selingkuh gimana nih Roy? Saya melihat karena memang benar cuek, suka mukul KDRT dan dan perhatian, tapi itu excuse, itu adalah alasan. Lalu kemudian Tasya mempunyai hubungan dengan orang lain karena orang lain tersebut punya jiwa yang dia inginkan. Ini laki-laki. Jadi kalau saya boleh kompres ya, nggak bertele-tele ya, si Tasya itu playing victim. Dia menjelek-jelekan suaminya untuk nutupin kesalahan dia bahwa dia itu selingkuh sebenarnya. Jujur. Enggak, Mas. Sebenarnya lu tuh yang selingkuh. Kamu udah terbuka semuanya. Lebih baik kamu jujur sama saya. Lu percaya sama Roy? Buktiin. Hah? Lu percaya sama Roy apa sama gue? Sekarang Roy lebih tahu, ya. Lebih tahu. Dia lebih membela saya dibanding kamu. Kamu membalikkan fakta semuanya. Hah? Lebih baik kamu jujur. Pak Aldo. Lu yang jujur, Mas. Kenapa harus gue? Batasnya sabar dulu, tahan dulu ya. Jangan jadi debat kusir juga di sini. Kita mau cari solusi. Intinya Batasnya datang ke sini adalah ingin mempertahankan rumah tangganya supaya baik-baik aja. Ya, tapi kita perlu konfirmasi juga nih, Pak Aldonya sendiri sebenarnya ada orang lain nggak? Ada orang ketiga nggak? Kecurigaan itu jangan-jangan benar. Selama ini saya selalu percaya sama istri saya. Selalu memberikan kepercayaan penuh terhadap istri saya. Ya, saya tidak pernah berpikir sedikit pun tentang istri saya selingkuh. Saya tidak pernah berpikir begitu. Saya percaya aja. Okay. Tapi kenapa sekarang saya merasa dibohongi semuanya? Itu saya nggak terima. Justru gue, Mas, yang merasa lu bohongin. Lu jarang pulang. Kalau kamu terbukti gimana? Nyentuh gue pun lu nggak pernah. Saya nggak nyentuh karena saya kerja. Kamu rasain semuanya. Nah, sikap dinginnya itu kenapa alasannya, Pak Aldo? Mas Bayu, gimana ya? Saya bukan bersikap dingin terhadap istri atau bagaimana. Mungkin yang namanya kerja, saya terlalu fokus kerja. Saya happy kerja, Pak. Sehingga saya untuk pulang rumah aja mungkin emang jarang sih. Jarang pulang rumah saya. Oke, tapi kalau misalnya perubahan suami, saya mau tanya Mbak Sinta ya, dari sisi perempuan. Kalau suami tiba-tiba berubah sikap jadi dingin atau bahkan melakukan kekasaran, apa yang ada di pikiran Mbak Sinta? Ya pasti perempuan berpikir bahwa laki-laki ada perempuan lain. Karena apa ya, perempuan ini tuh banyak curigaan gitu loh. Iya nggak? Kalau seorang perempuan tuh, kenapa sih suami gue berubah? Kenapa sih kok suami tadi bilang katanya nggak menafkahi nih ya tadi ya? Iya, nggak menafkahi lahir batin. Nah, lahir tapi masnya bilang sorry nih tadi dari awal cerita ada cekcok gitu. Tapi katanya kerja mempersiapkan untuk semuanya. Tapi istri bilang katanya tidak menafkahi. Nah justru itu yang saya nggak ngerti. Memang saya selama ini diam-diam untuk menyiapkan semuanya. Tapi sekarang dengan persiapan saya seperti itu, kenapa saya dituduh seperti ini untuk melakukan perselingkuhan terhadap orang lain? Padahal dia sendiri mungkin yang selingkuh. Sekarang kamu jujur aja udah. Sekarang kalau lu nggak selingkuh, Mas, duit lu lari kemana? Lu pulang tidur di mana? Selama ini kamu hidup dari mana? Dan lu pun nggak pernah nyentuh gue. Selama ini kamu hidup dari mana? Tapi katanya nggak ada nafkah lahir kerja nggak? batin. Batasannya kerja nggak? Batasannya kerja. Saya di rumah aja ngurus anak-anak. Nah, dari mana kamu hidup? Kamu dari mana beli berlian? Kamu dari mana beli baju? Hah? Ya tapi mungkin seorang pria. itu ya kewajiban seorang suami harus menafkahi istri, memenuhi semua kebutuhan istri, anak. Itu kewajiban lah. Sekarang begini Mbak ya, saya sebagai suami, gimana layaknya istri kalau suami pulang? Dilayani dengan baik, ya minimal air minum lah. Nah itu udah aku lakukan kan Pak. Itu nggak pernah. Saldo, emang benar nggak merasa dilayani dengan baik oleh istrinya, jadi seolah-olah istri nggak melaksanakan kewajibannya. Ya sekarang begini Mas Bayu ya, sekarang udah detik ini yang terjadi. Saya baru datang,
tiba-tiba saya merasakan sesuatu yang tidak enak. Dalam artian sekarang saya dituduh. Tidak menafkahi lah, berbuat kasar lah. Padahal buktinya dia mungkin tidak bisa membuktikan kalau dia dikasari sama saya. Apakah buktinya dia mau memar atau dia tidak bisa buktiin. Sekarang dia bilang tidak bisa menafkahi. Tidak selalu menafkahi, padahal dia sekedar hidup dari saya. Dia kerja juga di rumah enggak? Oh, tapi kan sebagai ibu rumah tangga itu juga pekerjaan yang mulia loh. Betul. Jaga anak-anak itu juga pekerjaan. Memang betul. Tapi bahasa dia tidak menafkahi itu saya tidak terima. 13 tahun saya rumah tangga sama dia. Terus dia hidup dari mana kalau saya tidak nafkahi? Itu betul sih, Mbak Tasya. Alasan apa kamu menuduh saya selingkuh? Jujur, Mbak Tasya. Lebih baik kamu jujur. Karena kamu jarang pulang. Lebih baik kamu jujur. Ini banyak orang loh. Kamu jarang pulang. Kamu cuek sama aku. Kita udah 13 tahun. Anak kita udah mulai besar. Ya terus Lebih apa baik harus kamu berpikir keharmonisan dewasa. itu Lebih hilang? baik kamu berpikir dewasa. Selama ini uang saya kasih kamu lari kemana? Jawab. Ya buat anak-anak lah, buat kebutuhan kita Kebutuhan lah. anak-anak, kebutuhan kamu udah saya pisahkan semuanya. Hah? Lari kemana uangnya itu? Buat Apa benar kamu pakai selingkuh? anak-anak. Apa benar kamu pakai selingkuh? Kok jadi aku sih yang dituduh selingkuh? Insyaallah. Saya di sini, saya this stupid things ini. Saya nggak peduli dengan hal-hal ini. Saya melihat masa lalu kamu tuh punya jantung kronis loh. Dan saya lihat kalau kamu tempernya tinggi sekali, saya takutnya kamu ada apa-apa dan meninggal. So, I'm so sorry, bukan meninggal, maksud saya bisa parah, bolak-balik masuk rumah sakit, dan seperti itu. Kamu ada jantung kan? Ada sakit jantung, ada masalah? Ya sedih. Terus istrinya nggak tahu. Istri nggak tahu? Kan saya bilang, istri saya tuh sebetulnya tahu. Masa 13 tahun rumah tangga dia tidak tahu? Makanya saya bingung. Iya. Dia tuh membalikan fakta semua. Makanya itu yang membuat saya marah. Coba, Tapi kamu nggak pernah bilang kalau kamu sakit. playing victim. Mbak Tasya ini seolah-olah dia yang menderita, tapi ternyata kebalikannya. Mbak Tasya, selama ini kalau suami misalnya nggak pulang, terus mungkin Mbak Tasya merasa lagi kecewa dengan suami, merasa tidak diperhatikan, apa yang Mbak Tasya lakukan? Saya main sama anak-anak, Mas. Anak-anak cuma sebagai penghibur saya aja di saat suami lagi nggak ada sama saya. Artinya suami selalu tahu Mbak Tasya ada di mana? Selalu tahu kan, kamu aku selalu di rumah. Benar. Benar apa kamu katakan itu benar? Ya benar Selalu lah, ada di rumah, Mas. benar. Aku selalu sama anak-anak, kemana sama anak-anak. Kan aku Tasya- juga selalu laporan sama kamu. Mbak Tasya pernah keluar rumah tanpa sepengetahuan Mas Aldo? Aku selalu izin sama kamu. Iya, Aku selalu bilang, entah kenapa ya hati saya tuh ganjel banget. Yang selingkuh tuh Tasya. Roy, kamu jangan sotoy deh, Roy. Emang kamu bisa buktiin apa sih, Roy? Kalau saya bisa buktiin, kamu mau kasih hadiah apa buat saya? Baik kamu jujur. Jujur sekarang. Kamu jangan memperuncing masalah, Roy. Bukan memperuncing, ini mau perjelas. Nggak, tapi bisa jadi ya karena buat salah akhirnya jadi ngelihatnya orang lain melakukan kesalahan yang kita lakukan. Mungkin Iya. dia memang menutupi kejadian yang sebenarnya atau dia membalikan Menutupi. fakta. Biar kesalahan dia tidak diketahui sama orang lain, sama suami sendiri. Tapi selama ini mencurigakan nggak sikapnya Mbak Tasya? Justru itu, saya tuh selama ini tuh percaya, Pak. Saya percaya. Mungkin kepercayaan itu dia salah gunakan. Bisa aja begitu. Aku nggak pernah menyalahgunakan kepercayaan yang kamu beri, Mas. Aku selalu jaga, aku selalu setia. Kamu jangan dengerin omongan, Tapi dengan Roy. kejadian ini sekarang, saya sudah merasa tidak percaya. Mbak Tasya bener nggak? Tapi ada orang lain. Jujur. Nggak bener. Kamu merasakan sesuatu nggak, Roy? Merasakan hal lain yang bisa membuktikan bahwa memang Mbak Tasya ini berselingkuh? Bisa.
Saya merasakan ini kamu datang sama siapa? Maksudnya sendiri-sendiri datangnya kan? Iya, Sendiri-sendiri kesini. iya. Kan saya baru datang. Saya mencium. Kenapa, Ron? Apakah ada orang lain di luar sana yang antar ya? Siapa tuh? Antar siapa? Kamu diantar cewek, Mas? Siapa tuh? Enggak, stop. Ini giliran saya untuk berbicara tenangnya. Jadi saya ngelihat tulisan ini. Sepertinya Tasya diantar oleh seseorang, Pak. Hah? Mbak Tasya datang sama siapa? Jujur. Kamu datang sama siapa sini? Aku naik. Datang sama siapa, Mbak? Aku naik. Baby, kamu jujur sekarang loh. Hah? Sama siapanya itu yang jadi pertanyaan saya. Nah di luar nih tim FD, saya pengen banget ngecek yang nganterin Tasya, seorang laki-laki. Apakah ada di luar sana? Diantar laki-laki. Iya. Oh, dia diantar laki-laki? Mas, kamu jangan percaya dulu, Mas. Kamu jangan ada di percaya luar, Roy. dulu. Ini keluar, ayo. Kamu mau apa-apaan? Kamu jangan percaya omongan, Roy. Ikut. Mas. Saya pengen tahu. Roy. Sinta. Roy itu bohong. Ayo. Aku tuh datang naik, Mas, Jangan ke tarik kayak sini. gitu, bahaya. Kalau misalnya jatuh nanti gimana? Aku naik, Mas. Aku naik. Aku nggak diantar sama siapa-siapa. Mas Aldo. Mas, Ayo. ngapain? Mana Ada orangnya? siapa-siapa? Siapa? Nggak ada siapa-siapa. Hah? Mana orangnya? Kamu selingkuhannya ya? Hah? Kamu selingkuhan? Enggak, dia kerja di sini, bukan. Dia kerja di sini. Bukan. Enggak ada. Kamu ya? Hah? Dia security di sini. Mana orang tunjukin? Yang nganter dia ada, Pak? Bukan. Enggak ada. Nggak ada. Nggak tahu, nggak ada Aku tuh siapa-siapa. kesini naik, nggak dengan siapa-siapa. Saya udah percaya sama kamu. Hah? Kamu Dia naik percaya taksi sama aku, Mas? online Aku katanya. Siapa nih? Mana orangnya? nggak ada siapa-siapa. Siapa, Man? Siapa nih? Siapa ini? Ini siapa nih? Hah? Oh, ini selingkuhannya? Hah? Security, Pak, tolong jagain. Tolong pegang ini. Oh, ternyata Sebentar. dia selingkuhannya ya? Iya. Ini siapa? Ini siapa? Mbak Tasya ini siapa? Temen Hah? aku kok. Teman. Temennya apa-apanya? Ini temen. Ini suaminya Tasya. Suaminya dia. Kamu tahu nggak ini suaminya dia? Hah? Kamu nggak tahu ini suaminya ini? Lu ngumpul orang? Lu udah ngancurin rumah tangga gua, ha? Ajar lu ya. Berarti selama ini lu diam-diam pacaran sama istri gua ya? Hah? Mau pergi. Nanti pergi. Nanti aku jelasin. Pergi sana. Sabar, tahan dulu. Awas lu! Gua kejar! Kejar, ditahan! Masa wadah! Kasian banget. Yang benar kan? Mbak Tasya sini, tolong jelasin sebentar. Tolong jelasin ke kita sebentar. Ya, jangan ketakutan. Ini harus dijelasin. Itu tadi siapa? Temennya yang nganter kamu? Jujur. Yang nganter Mbak Tasya? Yang selama ini jadi teman dekat kamu? Iya. Jujur! Pacarnya kan? Hah? Kamu nuduh saya selingkuh dan kamu yang selingkuh? Kurang ajar kamu ya selama ini. Saya selama ini cari nafkah, kamu di belakangnya seperti itu. Saya sudah nyiapin semuanya buat anak-anak kamu. Hah? Tapi apa perasaan kamu sekarang? Seenaknya kamu nuduh saya selingkuh. Karena kamu yang... Ya udah. Aku minta maaf, Mas. Aku cuma butuh perhatian dari kamu aja, Dah. Mas. Saya nggak butuh sandiwara kamu. Dah. Maaf. Udah. Mas Bayu, aku masih sayang Mas sama dia, Mas. Aku cuma ingin dia berubah. Dia perhatian lagi sama aku, Mas. Sekarang yang udah terjadi udah.
Ya. Jadi selama ini Mbak Tasya ada orang lain. Kenapa aku merasa kesepian, Man? Tapi salah loh. Perempuan berteman dengan laki-laki, apalagi jadi teman curhat, mau teman apapun, alasan apapun itu nggak benar. Oke, ambil nafas dulu, tenang. Kita harus balik lagi ke sana Iya, ya. Kita aja ngomong baik-baik ya, Mbak Tasya. Emang perlu waktu buat suaminya. Biar dia tenang dulu. Itu karena laki-laki masih harga dirinya merasa terinjak-injak banget. Iyalah. Iya. Sini. Aduh, Mbak Tasya tenangin diri dulu ya. Perlu minum mungkin. Mas Doni tolong siapin minum. Kasih minum ke Mbak Tasya aja. Kasih minum. Kalau ada. Itu apapun alasannya ya Mbak, walaupun selama ini nggak ada perhatian dari suami, bukan berarti Mencari teman curhat. Iya. Karena dicuekin suami minta perhatian dari Oke, suami. ini sebagai salah perempuan ngelihat masalah ini gimana Mbak Sinta? Saya sebagai perempuan sih ikut malu ya. Karena gini, laki-laki itu egonya kan tinggi. Apalagi laki-laki itu kan memang ditakdirkan sebagai pemimpin. Sudah seperti ini, sulitlah kayaknya untuk memaafkan istrinya, kecuali dia mempunyai hati yang lebih ya, yang karena ini harga dirinya diinjek-injek banget gitu loh suami. Kalau udah seperti ini apa harus dilakukan? Sebelumnya saya juga minta Minta maaf maaf, ya, harus. Mbak Tasya, saya minta maaf karena saya tipikalnya memang to the point person. Ini sekarang saya mau nanya, ke depannya mau gimana deh? Udah, itu aja pertanyaan saya. Inginnya gimana? Inginnya gimana, Mas? Itu seperti apa? Kalau si suami kan saya rasa sudah sulit sekali. Udah Tolong nggak saya, mau. Roy, biar rumah tangga saya utuh lagi. Utuh atau tidak utuh semua tergantung dari kamu lagi, Tasya, Mbak Tasya. Harus minta maaf sama suami. Iya, harus minta maaf sama suami. Kalian percaya nggak sama aku? Untuk ngebangun rumah tangga dia lagi utuh, kayak gitu sulit. Rumahnya tuh kayak udah hancur gitu, WC-nya hancur, living room-nya hancur, semuanya hancur. Kayak susah banget, butuh waktu untuk bangun lagi rumah. Ya udah, ini mudah-mudahan jadi pelajaran ya. Mbak Tasya perlu waktu untuk bisa akhirnya bisa dimaafkan. Iya. Dan harapan kami sih ini kan bulan baik ya. Jangan lupa untuk berdoa, mudah-mudahan di bulan baik ini suami Mbak Tasya juga terbuka hatinya, bisa diberikan kekuatan untuk bisa akhirnya menerima kembali dan memaafkan Mbak Tasya. Untuk kembali ke normal, ini semua tergantung Mbak Tasya. Wallahu a'lam ya. Oke, baik ya. Dengan ini kasus ini saya tutup dan saya berharap kehidupan Mbak Tasya lebih baik dan jangan diulangi lagi. Ya. Dan terus berbuat baik. Baik, Mbak Tasya, selamat malam. Mudah-mudahan menyerah studio. Makasih, Roy. Terima kasih. Mbak, Mas Bayu. Kesetiaan adalah hal yang jika kita jaga akan menimbulkan banyak kebahagiaan dalam kehidupan. Sementara jika tidak kita jaga, itu akan berbanding terbalik pada kehidupan Anda. Lita dan Tasya, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Lita tadi curiga terhadap pacarnya selingkuh dengan ibunya yang ternyata sebenarnya sang ibu bikin perjanjian dengan sang pacar karena dia sudah punya orang lain yang akan dijodohkan oleh Lita. Sementara Tasya curiga suaminya selingkuh karena perubahan sikap, tapi justru terungkap fakta malam hari ini Tasya lah yang punya selingkuhan di luar sana. Gimana Roy, tanggapan kamu? Yang paling mengerikan adalah Tasya. Karena dia bermain playing victim sampai benar-benar orang bisa tertarik dan menaruh simpati pada beliau. Iya. Kalau dia cerita ternyata lakinya gini-gini, padahal sebenarnya dia sendiri yang melakukan perselingkuhan.
memutarbalikkan fakta Iya. itu. Semuanya seolah-olah dia jadi korban. Padahal Dan dialah pemainnya. Padahal Tanggapan dia. kamu gimana Mbak? Mengenai Lita dan Tasya. Kalau Lita ya, Lita itu ibunya saking sayangnya sama anaknya, tapi malah menghancurkan kebahagiaan anaknya. Iya. Salah sih. Dari dua partisipan kita, kamu lebih simpatik yang mana? Lebih simpatik ke Lita sih, gitu. Kalau Tasya sih, saya sebagai perempuan aja malu. Malu ya? Iya. Aduh, mudah-mudahan jadi pelajaran ya bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Mbak Sinta Bahir, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses dan bahagia selalu. Terima kasih. Roy Thank you. Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan Terima pencerahan kasih. malam hari ini buat kita semua. Kita Bahir. Pemirsa, jangan pernah memutarbalikkan fakta demi menutupi kesalahan sendiri. Lebih baik kita akui dan meminta maaf agar kehidupan kita ke depannya justru jauh lebih baik. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, hanya Menembus Mata Batin.